Ya, kembali lagi sama gue. Kayak gue bakal kenalin diri gue lagi. Gue Rizan Andito. Dan di sini gue bakal jelasin kalian apa itu. Jangan kasih tahu dulu kayak. Ini kita bakal bahas algoritma pemrograman. Ini pertemuan kita yang ke sekian lah bahas bahasa C++ ya teman-teman. Kayak kita bahas apa hari ini? Hanya OOP. Oke, mungkin ada yang bingung nih apa itu OP. Ya, langsung aja nih. Nah, OOP atau Object Oriented Programming adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek yang kecil. Nah, objek ini mempunyai data atau atribut dan perilaku seperti fungsi atau metode. Nah, jadi daripada menulis kode yang panjang, campur aduk dan membuat kita kebingungan dengan benda-benda kode dalam apa program tersebut. Nah, kita lebih baik menggunakan OOP ini atau ya memecah menjadi objek-objek yang kecil. Nah, selanjutnya OP itu ada dua. Ya ini bagian dasarnya dulu. Yang pertama ada kelas atau class. Nah, kelas atau class ini berfungsi untuk ya sebagai blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Contohnya apa, teman-teman? Seperti desain rumah. Nah, selanjutnya ada objek. Nah, objek itu hasil nyata dari kelas, seperti rumah yang beneran dibangun dari desain. Oke, selanjutnya. Nah, di OOP itu ada yang pertama encapsulation atau pembungkus data. Nah, artinya apa? Pembungkus data itu menyatukan data dan fungsi dalam satu tempat atau kelas, serta melindungi data agar tidak diubah sembarangan. Nah, contoh sederhananya kayak HP kita. Nah, kita cuma bisa megang HP kita, mencet layarnya, bermain game di sana, tapi kita tidak bisa dengan sembarangan mengubah apa yang ada isi dalamnya, seperti mesin dan data tersebut. Terus yang kedua, ada pewarisan atau inheritance. Nah, itu artinya satu kelas atau satu class bisa mewarisi atribut dan fungsi lain dari kelas. Nah, contoh sederhananya itu yang paling sederhana adalah anak yang mewarisi sifat dari orang tua. Terus selanjutnya itu ada banyak bentuk atau polymorphism. Nah, artinya satu fungsi punya nama yang sama, tapi perilakunya berbeda tergantung objek yang menggunakannya. Nah, contoh sederhana, perintah jalan. Jalan bisa terbagi menjadi banyak. Nah, misalnya berjalan kaki, mobil berjalan, atau burung berjalan. Nah, manusia berjalan menggunakan kaki, sedangkan mobil atau kendaraan itu menggunakan roda. Apakah burung bisa berjalan? Burung juga bisa, ataupun hewan berkaki empat yang lainnya. Nah, nama perintahnya sama dan cara kerjanya beda. Jadi itu adalah inti dari banyak bentuk atau polymorphism. Nah, terus yang selanjutnya ada abstraction atau abstraksi. Nah, abstraksi itu memiliki penampilan dan menampilkan bagian penting saja. Nah, yang lainnya itu disembunyikan secara detail yang tidak perlu. Contoh sederhananya, kalau kita nyalain AC, kita cukup pencet tombol on tanpa perlu tahu bagaimana kompresor bekerja. Nah, kita cuma tahu tombol pentingnya saja seperti on, off, naikin suhu atau menurunkan suhu. Nah, itu penjelasan singkat dari OOP. Kita akan langsung masuk ke bagian VS Code, teman-teman. Halo semua. Jadi ini udah gua coding. Nah, ini di sini kita bagian envelope atau bagian private-nya. Nah, ini pada bagian private atau int saldo. Ini di sini itu adalah data yang disembunyikan atau tidak bisa diakses. Tidak bisa akses langsung dari main. Nah, yang kedua itu aksesnya menggunakan fungsi data dilindungi dan hanya dapat diakses lewat fungsi aman atau bagian ini teman-teman atau get saldo. Nah, ini yang fungsi aman harus dari ini. Nah, inilah yang namanya ide encapsulation atau kita menyembunyikan data, membuka akses hanya lewat fungsi khusus. Coba kita run aja, kita run kode, kita run kode, kita run kodenya.
Nah, Baji berarti berhasil ya teman-teman. Berhasil menambahkan saldo 500, jadi total saldonya 1.500. Begitu teman-teman. Oke, kita akan next. Oke, selanjutnya ada inheritance. Nah, langsung copy aja. Sini dan kita run kode. Oke. Nah, oke. Jadi filenya berfungsi dengan benar, teman-teman. Nah, jadi gue bakal jelasin perbagiannya. Nah, di sini ada bagian kelas induk atau kelas animalnya. Nah, di bagian ini, bagian string name, itu berfungsi sebagai atribut hewan. Nah, selanjutnya di bagian animal string end, itu dapat menjadi konstruktor atau dapat dipanggil saat objek dibuat. Dan di bagian bawahnya, bagian speak, fungsi umum untuk semua hewan. Nah, terus ada kelas turunannya. Nah, pada kelas turunan, pada kelas dog titik dua public animal itu apa anjingnya mewarisi animal, dan bagian dog string itu konstruktor memanggil konstruktor pada animal end. N. Nah, selanjutnya pada bar itu fungsi baru khusus anjingnya. Nah, kita run lagi ya teman-teman. Nah ini teman-teman. Jadi keluar programnya benar ya nih. Body make sound, body says wolf. Oke, itu benar ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada polymorph, ada polymorph. Nah, gue bakal jelasin di bagian ini. Oke, jadi di sini bagian virtual void speak, mana virtual void speak ini virtual void speak ini virtual itu jadinya mengizinkan fungsi ini untuk di overdrive di kelas turunan. Nah, tanpa virtual, polymorph ini tidak akan berjalan. Terus selanjutnya pada bagian overdrive class doc. Nah, bagian overdrive class doc atau ini public animal sampai count ini. Nah, class doc itu mengganti perilaku bawaan speak dari animal. Nah, selanjutnya overdrive class cat atau bagian kucing. Ini bagian kucing. Nah, kucing ini. Nah, class cat juga mengganti perilaku yang sama seperti yang tadi, namun hasilnya akan berbeda. Nah, ini mulai kita masuk ke bagian inti atau bagian utama. Nah, di sini pointer bertipe animal, walaupun pointer bertipe animal yang dipanggil tetap adalah fungsi speak ya teman-teman. Nah, fungsi speaknya itu memiliki objek yang ditunjuk dan bukan milik animal. Nah, inilah jadinya polymorph. Nah, polymorph itu satu nama fungsi speak berbag jadi dapat terjadi atau dapat menjadi berbagai bentuk perilaku. Nah, kenapa ini dapat disebut sebagai polymorph? Nah, karena fungsinya yang dipanggil sama atau speak, namun hasilnya berbeda tergantung objek. Contohnya di objek dog akan menjadi woof, dari sedangkan objek cat akan jadi meow, dan kita bakal run aja. Dan alright keluar. Oke, jadi codingannya benar ya teman-teman. Dog akan say wolf dan cat say meow. That's right baby. Oke, jadi ini yang terakhir bagian abstraction atau oke, kenapa ini? Oke, jadi ini adalah bagian terakhir pada abstraction, yaitu bagian komponen terakhir OOP, ya debat omor dan utama lah. Nah, yang pertama gue bakal jelasin di sini ada yang namanya virtual void nyalakan. Nah, ini adalah kelas kendaraan atau abstrak class. Nah, karena memiliki pure virtual function, yaitu virtual void nyalakan sama dengan nol. Nah, artinya fungsi ini tidak memiliki isi
hanya kerangka kelas kelas ini adalah kelas turunan wajib membuat versi detailnya. Nah, selanjutnya motor dan mobil adalah kelas turunan. Nah, masing-masing memberikan implementasi untuk fungsi nyalakan. Hmm, Oke. Nah, contohnya motor itu dinyalakan dengan tombol starter, sedangkan mobil menekan engine start. Iya, teman-teman, engine start. Nah, di bagian main atau kendaraan C1 dan kendaraan K2 atau mobil. Nah, kita membuat pointer abstrak seperti ini ya. Nah, habis itu kita memanggil metode yang sudah dibuat oleh masing-masing kelas. Nah, inilah inti abstraksi ya. Inilah inti abstraksi. Pengguna cukup memanggil tanpa perlu tahu bagaimana motor atau mobil dinyalakan secara teknis. Nah, detail yang disembunyikan hanya bagian penting yang terlihat. Oke, jadi seperti itu adalah codingan abstraction. Nah, oke, jadi outputnya sudah keluar, teman-teman. Nah, jadi ini, nah, ini adalah kendaraan motor dinyalakan dengan starter, dan ini adalah kendaraan mobil dinyalakan dengan menekan tombol engine start. Nah, jadi kita hanya tahu mobil dinyalakan atau motor telah dinyalakan. Jadi seperti itu adalah coding abstraction. Oke, jadi mungkin gini dulu dari gua eh, hari ini buat tempat tugas yang ke OOP. Jadi yang dari gua terima kasih sudah nonton. Bye bye.